Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah, mulia jasamu, terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zaim, Magister Agama. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rofiq, Magister Agama. Yang kami hormati Koordinator Kajian Keislaman, Bapak Muhammad Lutfillah, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Yang kami hormati narasumber Bapak Rahmat Jamil SAG, MPD, Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan,
sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kegiatan kajian keislaman yang setiap hari Senin sampai Sabtu kita laksanakan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir pada saat ini, yang insya Allah akan memperoleh syafaat di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu peserta kajian keislaman pagi ini, di room sudah hadir Bapak narasumber. Assalamualaikum Pak Rahmat Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tausiah Bapak Jamil akan menyampaikan, baiklah saya akan membacakan CV beliau. Nama Rahmat Jamil, sarjana agama magister pendidikan, tempat tanggal lahir Medan 28 Februari 1974, alamat Jalan Denai nomor 2 Medan, pekerjaan PNS di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, jabatan dinas, analisis kurikulum dan pembelajaran pada seksi kurikulum dan kesiswaan pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan Sekolah Dasar Zending Islam Indonesia Medan, Madrasah Sanawiyah Ex PGA Unifah Medan, Madrasah Aliyah Unifah Medan, S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, S2 Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam UIN Sumatera Utara. Jabatan beliau Wakil Ketua Forum Komunikasi Guru Fik Usul Fik Nasional, Sekretaris Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah Sumatera Utara, dan Ketua Majelis Kader Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Baik, dengan mengefektifkan waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Rahmat Jamil sebagai narasumber pada pagi ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalal karimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'aliyul 'azim wa sadaqa Rasul Nabil Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para pemirsa sekalian, selaku hamba Allah, marilah kita tidak jemu-jemunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dalam bentuk ucapan, namun juga syukur melalui hati kita. Syukur dalam perbuatan. Syukur dalam perbuatan adalah apabila kita mensyukuri apa yang telah diamanahkan kepada kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Syukur dengan hati adalah menerima segalanya dengan rasa kesyukuran yang baik. Selanjutnya, syukur dengan lisan adalah selalu mengucapkan kalimat thayyibah, selalu mengucapkan lafaz-lafaz yang memuji Allah seperti alhamdulillah, subhanallah, dan doa-doa yang selalu kita panjatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan tentunya ditambahkan Allah nikmatnya. Namun apabila kita kufur, maka azab Allah akan pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Namun apabila engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Salawat berangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Kegelapan yang penuh dengan kedustaan, kegelapan yang penuh dengan dosa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita, mengarahkan kita, memberikan sinar kepada kita untuk mencapai jalan yang terang, yaitu ilan nur. Nur dengan penuh cahaya ilahi, nur dengan keridhaan Allah, nur dengan cahaya iman. Semoga kiranya kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pemirsa kajian keislaman yang hari ini hadir dalam kegiatan kajian virtual keislaman. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang tema atau penjudul yang mungkin perlu kita pikirkan, mungkin perlu kita renungkan dalam rangka membentuk generasi masa depan, yaitu membentuk generasi yang berkualitas dalam perspektif Islam. Nah, bagaimanakah sebenarnya generasi yang berkualitas? Apakah generasi itu hanya bermodalkan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3? Apakah itu yang dikatakan berkualitas? Ataukah generasi yang punya uang banyak? Apakah generasi yang memiliki kekayaan, memiliki harta, memiliki jabatan? Apakah itu yang dikatakan sebagai generasi yang berkualitas? Maka pada subuh yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita coba ulas itu. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam? Bagaimana sebenarnya pandangan agama kita terhadap upaya pembentukan generasi berkualitas? Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita simak slide yang akan saya tayangkan berikut ini. Izin Bapak Ibu, jelas? Jelas Bapak? Jelas Pak. Ya sudah jelas Pak. Baik. Jadi judul kita hari ini adalah membentuk generasi yang berkualitas dalam perspektif Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita selalu berpikir, merenung, melakukan kontemplasi. Apakah generasi umat Islam saat ini sudah mampu mempertahankan agama kita? Sudah mampu menunjukkan nilai-nilai identitas kita sebagai Muslim? Sudah mampu bersaing dengan generasi lain? Maka untuk itu mari kita perhatikan ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, wal yakhshal ladzina la taraku, hendaklah mereka itu khawatir min khalfihim dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, mereka khawatir terhadap itu. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Bapak Ibu sekalian, ayat ini merupakan dasar daripada tema yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana sebenarnya upaya kita membentuk generasi yang berkualitas, generasi yang diharapkan umat dan bangsa dalam rangka membangun peradaban masa depan. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita bahas dahulu. Apa sebenarnya pengertian generasi? Apa sebenarnya pengertian daripada kualitas? Generasi dalam pandangan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dapat diartikan adalah sekelompok orang yang umurnya sama. Atau juga dapat diartikan orang yang hidup ya pada satu angkatan hidup. Atau juga dapat diartikan sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan sebelumnya. Kalau enggak estafet perjuangan berikutnya.
Itu dalam konteks bahasa. Selanjutnya kualitas itu dapat diartikan juga adalah mutu, baik buruknya, ukuran yang diatur, ya, ukuran yang telah ditentukan. Bagaimana seorang itu dikatakan berkualitas? Apakah seorang itu bermutu atau tidak bermutu? Itulah yang disebut dengan kualitas. Jadi generasi yang berkualitas adalah generasi yang sebenarnya yang baik, yang mampu menghadapi tantangan zaman, yang mampu merespon pandangan zaman, yang mampu juga merespon apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka perlu kita persiapkan generasi penerus kita hari ini untuk merespon bagaimana sebenarnya peradaban yang masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Jadi sebenarnya apa sebenarnya generasi berkualitas dalam pandangan Islam itu? Yaitu adalah generasi yang memiliki kecerdasan spiritual, mempraktikkan nilai-nilai agama yang kuat, memiliki keterampilan intelektual, dan mampu menopang dan membangun untuk masa depan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa generasi yang berkualitas dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, tidak hanya semata-mata pendidikan, tidak hanya semata-mata memiliki uang yang banyak, tidak hanya memiliki jabatan, tapi sebenarnya generasi yang berkualitas itu adalah memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun peradaban masa depan. Karena apapun alasannya, kita butuh orang-orang yang dapat mampu melahirkan konsep-konsep masa yang akan datang, orang-orang yang mampu meneruskan perjuangan-perjuangan kita untuk melanjutkan masa yang akan datang itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana sebenarnya upaya kita membentuk generasi berkualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan pembentukan generasi berkualitas bukan pada saat itu, bukan pada saat lahirnya, bukan saat sekarang, tapi masih dalam kandungan pun kita dituntut dalam Islam untuk membentuk generasi berkualitas. Apa saja upaya kita? Makanya di sini saya akan bagi kepada 2 upaya untuk membentuk generasi yang berkualitas itu. Yang pertama adalah prakelahiran. Nah, ternyata untuk membentuk generasi yang berkualitas tidak hanya ketika ia sudah dewasa, tidak hanya ketika ia sudah berpendidikan, tapi diawali dari prakelahiran. Ketika 9 bulan ibu mengandung, disitulah sebenarnya menanamkan nilai-nilai Islam tadi, menanamkan nilai-nilai yang baik untuknya pada masa yang akan datang, walaupun dia belum lahir di dunia ini. Makanya apa yang kita lakukan? Pertama adalah memberikan makanan yang halal pada istri kita, pada keluarga kita. Kita disuruh untuk mencari rezeki yang halal. Kita disuruh untuk mencari nafkah yang halal. Gunanya apa? Ketika itu dimakan oleh istri kita, maka akan menjadi darah daging. Darah daging yang nanti akan dilahirkan oleh istri kita itulah menjadi anak. Yang mana anak itu kita dapati dari yang halal. Dari proses makanan yang masuk ke dalam perut istri kita yang diperoleh melalui secara halal. Ini yang penting kita catat. Dari sini saja sudah ada upaya untuk membentuk generasi melalui apa? Melalui memberikan makanan yang halal. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin membentuk generasi yang berkualitas, dari mana? Ketika dia sebelum lahir, umur 9 bulan tadi. Pada usia 9 bulan daripada masa mengandung itu. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mendekatkan diri pada Allah. Kita suruh istri kita untuk sholat. Kita suruh istri kita untuk membaca surah-surah yang dianggap dapat membentuk generasi berkualitas. Kalau ingin Bapak Ibu anaknya ganteng, bacalah surah Yusuf. Kalau ingin menjadi perempuan yang baik, bacalah surah An-Nisa. Kalaupun tidak ngerti, kita baca surah-surah yang lain, ada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan sebagainya. Dengan membaca Al-Quran itu, akhirnya apa? Generasi yang kita harapkan itu terus mendengarkan suara-suara, mendengarkan mendengarkan alunan-alunan Al-Quran yang selalu kita baca sejak dari dalam kandungan. Ini juga membentuk generasi berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga tidak saya cantumkan di sini, mohon maaf. Dalam kajian fikih itu diatur bagaimana hubungan suami istri. Bukan hanya hubungan nafkah batin, bukan hanya hubungan dalam memberikan nafkah zahir,
Tapi mohon maaf, hubungan ketika melakukan hubungan suami istri, hubungan intim, maka dalam kitab fikih diatur tentang jima, hubungan seks antara suami dan istri, itu juga harus mengingat Allah. Jangan kita lupa Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita yang menikmati yang enak-enak, kita lupa dengan Allah. Ketika yang tidak enak, kita ingat kepada Allah ini. Nah, jadi kita tetap juga mengingat Allah dengan apa? Membaca itu. Jadi bukanlah berarti kita itu melupakan Allah. Ya, ketika kita melakukan hubungan itu, malah kita ingat Allah. Jadikanlah anak yang lahir nanti menjadi anak yang soleh. Ada bacaannya Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu saya informasikan di sini, Bapak Ibu sudah tahu. Nah, itu juga dalam rangka upaya membentuk generasi berkualitas. Jadi Bapak Ibu, membentuk generasi berkualitas itu bukan pada saat ini dan sekarang, tapi dimulai dari prakelahiran, sebelum bayi itu lahir. Nah, setelah ia lahir, maka iqomahkan, azamkan. Inilah suara yang didengarkannya pertama sekali. Supaya Bapak Ibu sekalian, hatinya, pendengarannya akan tertanam nilai-nilai keislaman yang kita tiupkan, yang kita alunkan melalui alunan daripada suara azan dan iqomah tadi. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika dia baru lahir. Selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita berikan nama yang baik-baik. Walaupun ada kata orang Barat mengatakan, apalah arti sebuah nama. Namun nama itu dalam pandangan Islam adalah merupakan doa. Kita berikan namanya Ibrahim, supaya dia meneladani sifat Ibrahim. Kita berikan namanya Muhammad Idris, Muhammad Irfan, supaya dia meneladani sifat-sifat Muhammad, supaya dia menjadi orang-orang yang terpuji. Kita berikan namanya misalnya Muhammad Idris, bagaimana dia meneladani Nabi Muhammad dan juga Nabi Idris. Kita berikan namanya Muhammad Irfan, bagaimana dia menjadi orang yang terpuji dan juga arif. Irfan itu berasal dari kata arif. Nah, kita berikan namanya misalnya Nur Mawaddah, cahaya kasih sayang, supaya dia akan memberikan semua kasih sayangnya, akan menebarkan kasih sayangnya. Itulah arti daripada sebuah nama. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Barat Bapak Ibu sekalian, bahwa nama itu, apalah arti sebuah nama itu tidak benar. Dalam pandangan Islam, nama itu sangat-sangat menentukan. Kenapa? Dengan nama ini kita berdoa supaya anak yang dilahirkan ini akan menjadi cita-cita sebagaimana nama yang kita berikan kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, melakukan akikah, melaksanakan akikah. Dalam kajian fikih kita sudah tahu bahwa untuk akikah yang laki-laki yaitu berapa, yang perempuan sudah kita tahu berapa ekor kambing. Akikah bukan hanya sekedar syariat, tapi akikah adalah pertanggungjawaban kita kepada anak kita. Akikah merupakan pertanggungjawaban kita untuk kebaikan anak kita ke depan. Maka akikah ini sangat perlu Bapak Ibu sekalian dalam rangka menanamkan nilai-nilai keislaman kepadanya. Ya. Selanjutnya apa? Barulah setelah dia dewasa, setelah dia remaja, dewasa, kita berikan pendidikan. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai. Ketika kita memasukkan anak kita ke madrasah, berarti kita sangat peduli bahwa pendidikan agama itu sangat penting. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian, anak generasi kita ini yang sudah terpengaruh dengan era modernitas saat ini. Silakan saja mereka itu modern, tapi mereka tidak boleh berpikir western. Tentunya beda antara modern dengan western. Kalau dia modern itu berpikir maju, memiliki peradaban yang tinggi. Namun ketika dia masuk kepada ranah western, berarti dia ke barat-baratan. Yang dikatakan modern itu bukanlah berarti meninggalkan identitas kita, meninggalkan keislaman kita, meninggalkan budaya kita. Tapi kita tetap berprinsip dan berpegang teguh kepada keislaman kita, berpegang teguh kepada akidah kita, sembari kita juga menerima budaya, merespon daripada perkembangan yang ada. Itulah sebenarnya inti daripada modern. Kalau dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah peradaban Islam, ini disebut dengan modern itu identik dengan al-hadarah, yaitu orang yang berkebudayaan, orang yang berperadaban. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya slide ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bagaimana ciri-ciri orang
ciri-ciri generasi yang berkualitas. Yang pertama, memiliki keimanan, memiliki kecerdasan spiritual. Nah, inilah bedanya konsep Barat dengan konsep Islam. Konsep Barat hanya memandang kecerdasan itu cenderung kepada kecerdasan intelektual. Orang yang berkualitas apabila memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Namun dalam Islam, bahwa keimanan itu juga merupakan kecerdasan. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ini yang paling penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai keislaman ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana dia bisa tanamkan nilai ini dengan kecerdasan keimanan tadi, kecerdasan spiritual tadi. Mengapa perlu kecerdasan spiritual? Karena ini dibutuhkan dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara soal kecerdasan spiritual, itu berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu konsep iman. Maka dalam Islam diatur apa sebenarnya iman itu. Iman itu adalah takrirul bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa arkan bil amal. Yaitu apa? Kita benarkan di dalam hati kita. Wa tasdiqu bil qalb. Kita benarkan dalam hati kita bahwa Allah itu esa. Segala yang diturunkannya kita percaya. Kita percaya kepada hari akhirat. Kita percaya kepada nabi-nabinya. Kita percaya kepada rasulnya. Kita benarkan di dalam hati kita. Kita terima itu sebagai wujud daripada keimanan itu. Namun tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan wa takrir bil lisan, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu merupakan wujud daripada bentuk keimanan kita. Zakat itu adalah merupakan wujud daripada bentuk keimanan kita. Ucapan-ucapan salat kita, ucapan-ucapan tasbih, tahmid, ucapan kalimat tauhid, itu merupakan wujud daripada keimanan kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kalimat tauhid itu diawali dengan la ilaha illallah? Kenapa tidak Allahu Akbar? Kalau Allahu Akbar itu kan takbir ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kalimat tauhid itu mengatakan la ilaha illallah? Karena disitulah wujud daripada keimanan itu. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang palsu. Tidak mempertuhankan yang bukan Tuhan. Tapi hanya mempertuhankan Allah yang benar-benar Tuhan. Makanya diawali dengan la nafi. Akhirnya diakhiri dengan isbat. Menafikan, menidakkan, meniadakan segala hal yang tidak mungkin dikatakan sebagai Tuhan. Menuju kepada Tuhan yang sebenarnya. Itulah prinsip daripada keimanan Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya iman ini sangat penting kita tanamkan. Apabila iman itu sudah baik, maka insya Allah akan berpengaruh kepada pikirannya, akan berpengaruh kepada perilakunya, akan berpengaruh kepada pola kehidupannya Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang keimanan. Contohnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman adalah orang yang beriman yang gaib, yang melaksanakan sholat, yang menafkahkan sebagian hartanya. Itu merupakan ciri-ciri keimanan. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an bicara tentang keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Ya, akan bertambah imannya dan gemetar hatinya. Itulah ciri daripada orang-orang beriman. Kenapa? Hatinya selalu bertaut kepada Allah. Hatinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat kepada Allah, tentunya dia bagaimana sikapnya, tindak tanduknya itu dia berikan kepada Allah dengan yang terbaik. Maka inilah nanti orang yang memiliki keimanan yang baik akan mencapai tingkat ketakwaan yang baik. Takwa bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi takwa yang dimaksud di sini adalah punya kesadaran Rabbani, punya kesadaran ketuhanan, bahwa segala tindak tanduk kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menyadari segala tindak tanduknya diawasi oleh Allah, maka ia akan takut melakukan perbuatan yang lari daripada rel, yang lari daripada pedoman, yang lari pada tuntunan Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ciri generasi berkualitas berikut adalah memiliki akhlak yang baik. Makanya akhlak ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu sekalian banyak generasi muda kita itu sudah mengalami degradasi moral.
sudah mengalami dekadensi moral, maka kita binalah akhlaknya. Maka pendidikan di rumah tangga itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian dalam membentuk akhlak. Apabila kita salah mendidik anak, maka akan berpengaruh kepada perilakunya. Maka akhlak itu Bapak Ibu sekalian perlu ditanamkan. Bukan hanya sekedar disampaikan, tapi dicontohkan. Sebagaimana Nabi menyontohkan dirinya ketika berdakwah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat pengajaran yang terdapat uswatun hasanah, terdapat suri teladan. Maka ketika kita ingin melakukan pembelajaran tentang akhlak, bukan hanya sekedar nasihat, tapi berikanlah contoh yang baik. Jangan kita tidak berikan contoh yang baik, karena itu akan diikuti oleh anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah kesuksesan Nabi dalam berdakwah. Tidak hanya menyampaikan informasi, tapi beliau tunjukkan perilaku. Beliau berikan kesuri teladanan. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, mari kita tunjukkan suri teladan yang baik kepada anak didik kita. Kita tunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sehat jasmani dan rohani. Ya, jasmani itu penting. Kesehatan jasmani itu penting. Karena Islam juga menganjurkan kita untuk hidup sehat, hidup bersih. Karena agama Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kesehatan. Agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Segala perintah dalam Al-Quran, contohnya seperti puasa, itu juga mengandung nilai kesehatan. Sholat itu mengandung nilai kesehatan. Ya. Selanjutnya haji juga mengandung nilai kesehatan. Maka ibadah itu nanti ada ibadah yang berorientasi kepada jasmani rohani, dan mal ada ibadah yang berorientasi kepada rohani saja. Ya, namun semuanya itu juga ada kaitannya dengan aspek-aspek jasmaniah. Ketika kita sholat, ruku, sujud dan sebagainya itu untuk melatih jasmani kita di samping rohani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi berikutnya adalah terpenuhi kebutuhannya. Maka ketika kita ingin memenuhi kebutuhan daripada anak kita, kita harus mencari makanan yang halal. Ya, kalau makanan kita berikan, makanan yang halal kita berikan kepada mereka, mereka pun akan menjadi generasi yang baik. Hubungan antara makanan yang halal dengan pembentukan generasi itu sangat erat sekali. Karena darah, daging itu dimasuki, disusupi makanan yang haram, maka sifatnya pun juga akan, karakternya juga akan terbentuk karakter yang tidak baik. Namun kalau seandainya kita berikan makanan yang halal, apalagi diawali dengan doa, ucapan syukur kita kepada Allah, maka insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang baik, generasi yang berkualitas, bukan zurriyatul di'afan, bukan generasi yang lemah, namun generasi yang kuat, zurriyatul qawiyah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana ciri-ciri generasi yang berkualitas berikutnya adalah memiliki kecerdasan emosional yang baik. Jadi ada kecerdasan spiritual, itulah tadi keimanan, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan emosional inilah kemampuan mengendalikan diri. Jadi orang yang berkualitas, hatinya, sikapnya, emosinya itu terkendali. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah panik, tidak mudah kalut, sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi, bisa mengambil sikap ketika menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Ini merupakan kecerdasan emosional. Islam sangat membentuk kecerdasan ini melalui apa? Itulah tadi, akhlak-akhlak yang bersifat batiniyah. Jadi akhlak itu jangan hanya diartikan lahiriah, tapi sebenarnya akhlak itu juga kondisi batin juga berkaitan dengan akhlak. Ya, karena akhlak itu berkaitan dengan pembiasaan. Halun nafs da'ayatullah ila af'aliyah ghaira fikrin wa ru'yah. Itu pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawi dalam kitabnya Tahzibul Akhlak. Bahwa yang dikatakan akhlak itu adalah halun nafs, keadaan jiwa. Ya, halun nafs da'ayatullah, yang mendorong seorang untuk melakukan ila af'aliyah, perbuatan ghaira fikrin wa ru'yah, tanpa pertimbangan dan pikiran. Kenapa? Karena sudah biasa. Jadi kalau sudah biasa kita menghadapi situasi, sudah biasa kita bersabar, maka ini juga terbagian daripada
akhlak itu tadi. Dan ini berkaitan dengan akhlak ini juga membentuk kecerdasan emosional, kemampuan mengendalikan diri. Yang terakhir apa? Yaitu memiliki kecerdasan sosial. Jadi orang-orang yang memiliki kualitas, termasuk generasi yang berkualitas, adalah orang yang apabila memiliki kecerdasan sosial. Apa ciri kecerdasan sosial itu? Pertama, memiliki kepedulian sosial. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memiliki kepedulian sosial tentang zakat, selanjutnya infak, sedekah dan sebagainya, itu memberikan kita, memotivasi kita untuk selalu peduli terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya ya, berkaitan dengan kesetiakawanan. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kesetiakawanan sosial. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Asli baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kamu bila terjadi perselisihan. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah, sayangi Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang memiliki kualitas yang baik adalah mereka yang memiliki kesetiakawanan yang baik. Dan yang terakhir adalah menjalin silaturahmi. Wujud daripada kesetiakawanan tadi adalah silaturahmi, menjalin hubungan yang baik. Maka silatul zikri penting, silatul fikri penting, silaturahmi apalagi. Kalau silatul zikri berkaitan dengan hubungan saling mengingatkan, silatul fikri hubungan pikirannya, artinya ide itu pasti ada, ya gagasan itu ada. Selanjutnya silaturahmi adalah hubungan kasih sayang di antara kita, di antara orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik, yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua ketika kita ingin menciptakan generasi yang berkualitas, yang pertama adalah kita punya kesadaran apa tugas, apa fungsi kita di dunia ini. Tentunya fungsi kita adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Kitalah yang mengendalikan dunia ini. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah 31 dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Tuhan mau berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan ini manusia ini akan sebagai khalifah. Walaupun di situ diprotes oleh malaikat, kenapa kau jadikan manusia itu kalau hanya sekedar memberikan pertumpahan darah, membuat kerusakan? Kami lebih baik, kami selalu mensucikan namamu. Allah menjelaskan, aku lebih tahu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diangkat Allah derajatnya menjadi manusia sebagai khalifah, memimpin dunia ini. Ya. Walaupun malaikat memprediksi ada sifat manusia itu yang membuat kerusakan, ada sifat manusia itu yang melakukan pertumpahan darah, itu tidak dipungkiri, memang ada. Namun manusia yang dikatakan sebagai khalifah apabila dia tidak melakukan kerusakan dan tidak melakukan pertumpahan darah, maka manusia ini bisa derajatnya tinggi. Ya, walaqad karamna bani Adam. Manusia, Allah itu memuliakan keturunan Adam. Namun satu sisi manusia ini bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Apabila dia membuat kerusakan, apabila ia melakukan keonaran, apabila dia melakukan kemaksiatan. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 dikatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak yang masuk ke neraka itu daripada jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak mau memahami kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya penglihatan tapi mereka tidak mau melihat kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Bahkan lebih rendah, balhum adall, bahkan lebih rendah daripada itu. Ini menunjukkan bahwa manusia ini kalau dia diangkat Allah lebih tinggi. Namun ketika dia tidak menjalankan fungsi sebagai khalifah, maka kedudukannya rendah. Itu yang harus dipahami seorang pendidik, seorang orang tua dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas, sehingga ia bisa arahkan apa fungsinya, apa tugasnya. Berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Tugas dan tanggung jawab manusia. Jelas bahwa kita di dunia ini adalah tugas kita adalah mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya beribadah. Ibadah jangan hanya diartikan mahdhah, ibadah yang hubungan vertikal kepada Allah. Cuma akan tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan horizontal. Kita belajar itu juga merupakan pengabdian kepada Allah. Kita sholat, apalagi puasa, zakat, itu yang berkaitan dengan mahdhah. Tapi ketika kita belajar, ketika kita mengajar, ketika kita mendiri anak-anak kita, itu juga merupakan bagian ibadah. Maka kita abdikan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah memahami hakikat dan tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebahagiaan dunia akhirat. Bukanlah kekayaan utama itu tujuan kita. Bukanlah harta yang utama tujuan kita. Bukanlah pangkat dan jabatan tujuan kita. Tapi sebenarnya keridhaan Allah. Jika kita diberikan jabatan, ketika kita diberikan materi, keuangan, fasilitas, tapi dengan ridho Allah, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Maka wujud kebahagiaan ini sebenarnya terletak dalam hati kita. Apabila hati kita tenang, maka kita akan bahagia. Banyak orang yang kaya, banyak para pejabat, tapi hatinya tidak bahagia. Maka wujud daripada kebahagiaan itu adalah di dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana kita bisa menenteramkan hati kita? Yaitu dengan cara kita memberikan pengertian kepada anak didik kita nanti. Ya, anak-anak kita yang akan kita bentuk sebagai generasi yang akan datang, sehingga mereka mampu menyikapi, meresponi apa yang terjadi. Mereka dapat mengawasi diri mereka sendiri. Mereka dapat untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ceramah kita yang dapat kita sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini masuk ke relung-relung hati kita paling dalam, menjelma dalam seluruh aktivitas kita, menjadi ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Jamil atas tausiahnya. Masya Allah, kajian pagi ini memberikan kita semangat bagaimana menjadi seorang generasi yang berkualitas. Kita juga sebagai generasi penerus bangsa, generasi yang bisa menghadapi tantangan ke depannya. Pada saat ini kita sudah mendapatkan tausiah dari Bapak narasumber kita, dan untuk itu kepada Bapak dan Ibu segiangnya, kalau ada pertanyaan silahkan bisa raise hand langsung kepada Bapak narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan materi hari ini tentang generasi. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang berkualitas dengan situasi dan keadaan sekarang ini. Ini sudah ada yang raise hand. Bu Mirna. Ya silakan Ibu. Langsung saja dibuka mikrofonnya. Ya silakan Bu. Oh Pak Rahmat. Pak Rahmat Aziz, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Dibuka sendiri mikrofonnya. Pak Rahmat. Tidak bisa. Sudah bisa. Silakan Bapak Rahmat dulu silakan, atau Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, videonya ditutup. Ya, enggak apa-apa Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Men1 Pekanbaru, mata pelajaran PPKN. Saya mohon izin bertanya Bapak, di sini tadi materinya mengarah kepada
pendidikan terutama ada di dalam keluarga untuk membentuk generasi yang berkualitas. Kemudian tadi ada di penjelasan yang Bapak sampaikan, ada ciri-ciri generasi berkualitas. Dilihat dari segi memiliki akhlak yang mulia. Kita sebagai guru melihat adanya pendidikan utama itu dari keluarga. Setelah berada dalam lingkungan, setelah dia lahir, kan begitu Bapak? Ya. Kan ada terjadi pendidikan yang didapat oleh anak dari lingkungan. Kemudian kalau kita lihat dari status sosial orang tua, semuanya mungkin belum bisa kepada yang kita gambarkan tadi, adanya pendidikan mulai dari semenjak dia berada dalam rahim ibunya. Nah, setelah dia berada di tengah-tengah masyarakat, tentu dia mendapatkan pergaulan-pergaulan, orang tuanya juga sibuk. Nah, kemudian kita sebagai guru punya keinginan, punya tujuan supaya anak didik kita itu berhasil, sukses di segala bidang, termasuk juga membentuk akhlaknya. Nah, bagaimana kita sebagai guru langkah-langkah untuk membentuk akhlak anak tersebut biar dia tidak menyimpang dari lingkungan di mana dia berada. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Moderator, Ya, langsung dijawab mungkin Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ini mungkin yang hadir dalam virtual ini adalah rata-rata guru madrasah. Nah, madrasah itu kan termasuk lembaga pendidikan Islam, institusi pendidikan Islam. Berbicara tentang pendidikan Islam berarti berkaitan dengan tarbiyatul Islamiyah. Bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya bicara soal transfer of knowledge, mencurahkan pengetahuan, tapi juga mentransformasi nilai-nilai. Maka yang paling penting dahulu Bapak Ibu sekalian, kita memahami hakikat daripada pendidikan itu. Pendidikan itu kan adalah upaya untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk terus melakukan pengawasan. Itu sebenarnya hakikat daripada pendidikan. Apalagi berkaitan dengan pendidikan Islam, mampu membimbing, mengarahkan, dan mengawasi sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Memang serba dilematik, ya, serba problematik Bapak Ibu sekalian. Seorang anak misalnya kita sudah didik di rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ya, kita sudah laksanakan upaya mendidik dia pra kelahiran sampai pas kelahiran, namun ketika pergaulannya, ya, nah di sini juga jadi masalah. Maka Bapak Ibu sekalian perlu kita arahkan kepada pergaulan yang baik. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana dia berkomunikasi. Keluarga di sekitar juga mempengaruhi gaya komunikasinya. Nah, di sekolah juga mempengaruhi gaya komunikasinya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru madrasah yang berkecimpung dalam bidang pendidikan Islam. Jadi kata pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan Al-Quran, hadis, akidah, fikih, juga mengajarkan mata pelajaran lain juga termasuk pendidikan Islam Bapak Ibu sekalian, apalagi di madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Maka apa langkah-langkah Bapak Ibu, ya, untuk membentuk akhlak anak? Ya. Yang pertama, mengintegrasikan apa yang kita ajarkan itu dengan nilai-nilai akhlak. Itu yang pertama. Kita mengajar PPKN, mengajar matematika, mengajar fisika, tetap diintegrasikan. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Berikan pandangan kepada mereka itu bahwa Islam itu luas, tidak hanya mencakup ibadah, menuntut ilmu juga, ya, termasuk bagian daripada nilai-nilai keislaman. Yang kedua, berikan kepada mereka bahwa pelajaran kita sangat bermanfaat, ya, dalam kehidupan. Yang ketiga, guru apapun dia Bapak Ibu, haruslah dia tunjukkan teladannya. Bukan hanya guru PAI, bukan hanya guru pendidikan agama yang memberikan teladanan. Semua guru matematika berikan keteladanan. Guru fisika berikan keteladanan. Kalau kita bicara soal matematika berarti kan keteraturan. Apa yang keteladanan yang dapat kita ambil dari pelajaran matematika adalah tertib, teratur, sesuai dengan mekanisme, kan begitu.
Ya, kalau kita ambil hakikat dari pelajaran matematika tersebut. PPKN misalnya, ya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, hubbul watan nisful iman. Wah, cinta tanah air telah merupakan bagian daripada iman. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah-langkah yang pertama berikan pemahaman, ya, yang kedua integrasikan nilai-nilai itu, nilai-nilai keislaman tadi dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga yang paling efektif, kita yang menjadi contoh, uswatun hasanah. Makanya Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam mendidik kita ya, kita memarahi anak pun juga sesuai dengan nilai Islam. Yang kita katakan, hey, kamu itu bodoh, tolol, jangan seperti itu. Dia akan merasa rendah. Tapi coba, nak, bagaimana kamu bisa belajar dengan baik? Nak, bagaimana kira-kira kamu tadi belum maksimal? Bagaimana supaya maksimal? Jadi dengan bahasa kita lemah lembut itu dia akan terbentuk pikirannya. Tidak merasa terjustifikasi. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, saya pikir itu jawaban saya Bapak Ibu berkaitan dengan langkah-langkah langsung untuk membentuk akhlak. Yang penting adalah keteladanan, itu yang paling intinya. Oke. Kembalikan kepada moderator, Bu. Ya, terima kasih Bapak narasumber atas jawabannya. Jadi untuk mempersiapkan generasi muda, generasi sebagai penerus bangsa yang berkualitas, intinya di sini adalah menanamkan nilai-nilai ketakwaan terhadap anak sejak dini, sejak di dalam perut ibu sampai dia dilahirkan ke bumi dan terus berkembang sampai dewasa. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih kembali, Bu. Terima kasih Bu. Semoga jawaban dari Bapak tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi penanya ya Ibu. Bu Mirna dari MAN 1 Pekanbaru. Sama-sama Ibu. Berikutnya kepada Bapak Rohmat Aziz, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Pak. Suaranya Bu kurang besar. Iya, suara Bapak Rohmat bisa dikencangkan suaranya. Pak, halo. Halo Bapak Rohmat. Suaranya belum masuk, Pak. Halo, Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Silakan Bapak. Terima kasih, saya sudah bisa terjun di dalam forum ini. Kami dari Pondok Pesantren Dari mana Bapak? Pondok pesantren mana Pak? Pesantren mana? Kurang jelas suaranya Pak. Bisa. Mic-nya agak didekatkan mungkin Bapak. Halo Pak Rohmat. Sudah. Ya, didekatkan Ustaz. Silakan Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak narasumber Bapak Ahmad Jamil menyampaikan bahwa kita meraih kurang jelas. Ya Bapak Rohmat, kurang jelas Pak pertanyaan Bapak, belum bisa kami dengar, suaranya didengar tapi kecil Pak. Saya chat aja. Di chat. Ya. Atau yang kedua Bu, mungkin Pak Jupri itu Bu, yang kedua Bu. Ya, jadi minta maaf ya Pak Rohmat, mungkin jaringan di Pak Rohmat kurang bersahabat, makanya mungkin suaranya kecil. Nah, maunya dia ingin berkomunikasi langsung dengan Bapak narasumber, tapi katanya dia akan kirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Berikut dari Pak Jupri, silakan Pak Jupri, dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dan para fuqaha yang lainnya. Salam dari Banten nih. Ya, Banten. Ya, materinya sangat menarik, Pak Kiai.
cerdas ataupun generasi Islami lah. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan pendidikan kita, pengajaran kita seorang guru terkait dengan moral ini, saya rasa sudah banyak sekali ya penanaman-penanaman moral yang diberikan kepada anak-anak didik. Tapi pendidikan-pendidikan itu masih banyak anak-anak yang memang dalam akhlakul karimah, dalam bersikap dengan baik itu masih kurang saja. Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang salah gitu dalam pendidikan kita ini kepada anak-anak? Menurut pandangan Pak Kiai gimana itu, Pak Kiai? Mohon masukan dan arahan untuk para bapak dan ibu guru ini supaya anak-anak didik ini apa yang diharapkan oleh kita semua gitu. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Langsung saya jawab, Bu. Iya Pak. Silakan. Oke, baik. Memang kebetulan kita ini sama-sama berkecimpung di bidang pendidikan. Ya, saya akan jawab Bapak Ibu. Yang pertama, pemerintah kita berupaya untuk mencari format, ya. Misalnya tentang kurikulumnya, ya. Kurikulum mulai dari kurikulum 1975, selanjutnya berganti lagi kurikulum 1984, kurikulum 2004, kurikulum ya 94 tadi 84 2004, KTSP 2006, terakhir adalah kurikulum 2013, ya. Ini upaya untuk mencari format. Mengapa kita perlu mencari format? Karena kita ingin melakukan upaya pendidikan yang efektif, tidak hanya mentransfer ilmu, bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga mentransformasi nilai-nilai. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pendidikan, hakikat pendidikan, baik di filsafat pendidikan maupun di filsafat pendidikan Islam, telah diatur bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer knowledge, bukan hanya memberikan pengetahuan, namun juga menanamkan nilai. Yang menjadi problemnya di lapangan adalah bagaimana kita menerjemahkan menanamkan nilai ini. Karena pandangan sebagian guru kita, mohon maaf, pandangan sebagian guru kita, tidak semua ya, bahwa yang dikatakan mendidik itu hanya memberikan pengetahuan. Anak diberikan sejumlah pengetahuan bagaimana cerdas intelektual. Akhirnya apa? Inilah yang menjadikan orang-orang yang hanya memiliki kepala besar, artinya otak yang sejumlah pengetahuan, tapi tidak memiliki sikap yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu dasar kenapa akhirnya ujian nasional itu dihapus. Ya, kenapa akhirnya yang sifatnya ujian-ujian yang berbasis nasional itu dihapus? Karena alasannya itu hanya gara-gara 3 hari mengikuti ujian nasional, anak-anak lulus, sikapnya baik. Padahal untuk mengamati sikap anak itu tidak bisa 3 hari. Kita belajar di madrasah ibtidaiyah ada 6 tahun, madrasah sanawiyah 3 tahun, madrasah aliyah 3 tahun. Tentunya untuk mengamati tidak hanya dengan beberapa mata pelajaran itu. Bagaimana kita menentukan kelulusannya. Maka diserahkan sekarang, alhamdulillah, kita diserahkan untuk menentukan kelulusan anak kita, terutama akhlak. Ya, bukan hanya pengetahuannya. Yang kedua, ada upaya pemerintah juga untuk menyiapkan bagaimana format pendidikan yang akan datang itu bukan hanya memahami pengetahuan, ya, mempelajari sejumlah kurikulum, tapi memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, ya. Itulah disebut dengan asesmen kompetensi, ya, asesmen nasional, yang berisi ada asesmen kompetensi minimum dan ada asesmen kompetensi madrasah. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi memahami isi buku. Anak-anak terampil dalam menghitung. Anak-anak terampil dalam menyikapi segala persoalan, memecahkan masalah. Makanya segala hal yang berkaitan dengan asesmen ini nanti, ya, itu bukan berkaitan dengan pelajaran, tapi menyiapkan anak-anak terampil dalam memecahkan masalahnya. Ya, dengan cara apa? Literasi, membaca dan memahami, menganalisis, dan akhirnya mencari solusi. Karena selama ini anak-anak kita ini makanya bandel juga Bapak Ibu sekalian, karena tidak mampu memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dalam dirinya.
Nah, ini pemerintah alhamdulillah sudah mengarahkan seperti ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perlu dilakukan pembinaan-pembinaan kepada guru kita terutama untuk meluruskan persepsi tentang hakikat pendidikan ini. Sebagaimana saya katakan tadi, pendidikan itu bukan hanya sekedar mencurahkan pengetahuan tapi membentuk akhlak. Ya, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan kesuri teladanan, dan anak-anak kita selalu kita awasi, ya, orang tua juga mengawasi, guru juga yang mungkin hanya di madrasah, ya, apalagi dengan suasana COVID ini hanya berapa kalilah kita bisa mengawasinya. Ini merupakan tantangan kita, Bapak Ibu sekalian, di masa COVID-19 ini dengan pelaksanaan daring dan sebagainya, ini juga sulit untuk membentuk karakter, jujur kita akui. Makanya Bapak Ibu, ya, memang untuk membentuk akhlak ini tidak serta-merta, tapi melalui proses, dan proses itu perlu kita tingkatkan. Mungkin hari ini hanya sekian persen, ke depan akan sekian persen, sekian. Jadi sebenarnya untuk membentuk akhlak ini tidak hanya tertumpu kepada guru, tidak hanya tertumpu kepada orang tua, tapi juga sistem dalam pendidikan itu sangat pengaruh. Selanjutnya juga informasi dan teknologi hari ini, teknologi dan informasi, ya, YouTube, selanjutnya tayangan-tayangan yang negatif juga mempengaruhi. Makanya kita tidak hanya bisa menuntut guru dan orang tua, namun juga bagaimana pemerintah kita juga berupaya untuk terus meminimalisir dampak negatif daripada tayangan-tayangan yang tidak senonoh, tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan nilai keislaman. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pandangan saya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih. Ini kita melanjutkan kembali pertanyaan dari Bapak Rohmat tadi yang tidak sempat terhubung langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz, kami dari Pondok Pesantren Lubul Lapip, Probolinggo, Jatim. Tadi Kiai Jin menyampaikan tentang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Kiai konsep kita sebagai seorang guru madrasah untuk mencapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, hanya itu pertanyaan Pak. Bagaimana konsep sebagai seorang guru untuk memperoleh dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin pada saat kita mengajar dan mendidik siswa. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, karena tugas kita sebagai guru, tentunya kita dituntut profesional. Profesional itu kan berkaitan dengan kemampuan kita menguasai materi dan kemampuan kita juga untuk menguasai metodologi, itu nanti istilahnya kompetensi pedagogi, sosial dan kepribadian. Itulah yang dituntut kepada kita selaku guru. Namun kompetensi itu juga harus diiringi dengan apa? Ketika kita mengajarkan sesuatu itu, yang paling penting adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala pekerjaan itu diawali dari niat. Kita niatkan dalam diri kita itu, kita ingin mendidik anak bangsa. Kita ingin mendidik umat. Bagaimana dia akan dapat meneruskan generasi umat yang akan datang. Dengan keikhlasan itu, niat yang baik, maka insya Allah kita akan dapati apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan anak ini pintar, anak ini cerdas, anak ini berakhlak, insya Allah akan tercapai. Itu benar yang dikatakan hadis tadi, wa innama likulli manawa. Dia akan mencapai sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah ikhlas. Yang dikatakan ikhlas ini adalah tulus untuk mengajar. Ya, saya ketika saya menjadi guru sekarang, saya kebetulan berkaitan dengan analis kurikulum dan pembelajaran, tetap guru juga Bapak Ibu. Tapi kalau dulu gurunya dengan siswa, hari ini saya lebih banyak memotivasi para guru di Sumatera Utara bagaimana mereka ini meningkatkan kualitasnya ya sebagai guru. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, ikhlas itu adalah kita tidak apa istilahnya, walaupun kita diberikan honor, walaupun kita diberikan gaji, tapi lebih daripada gaji itu kita korbankan diri kita untuk mengajarkan anak-anak. Insya Allah, kalau itu kita capai, kita mendapatkan gaji juga, tapi kita ridho mencari keridhaan Allah, bahwa segala yang kulakukan ini untukmu semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk kita ini mengajar ini adalah untuk siapa? Hanyalah bersembahkan untukmu ya Allah, mendapat keridhaan untukmu. Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita menjadi guru itu pun tenang. Kita niat kita untuk mengajarkan itu pun baik. Ya,
insya Allah ilmu yang kita tanamkan kepada anak didik kita, insya Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana pembelajaran itu supaya berkah? Diawali dengan niat. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan kepada anak didikku, ya supaya mereka mampu menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga adalah ikhlas. Kita mengabdikan diri kita sepenuhnya, ketulusan kita kepada kegiatan kita, kepada profesi kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Itu ya, kembalikan kepada moderator, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak, karena mungkin waktunya kita ini tinggal pas ya pukul 8 ya Pak Nasikin. Jam 7. Iya, pukul 8 di waktu Indonesia bagian tengah. Ya, karena masih ada pertanyaan yang tadi tertunda juga. Ini hanya menanyakan tentang pertanyaan siapa yang seharusnya menjadi cerminan kita. Pembahasannya cerminan nilai akhlak mulia itu Asmaul Husna. Ya. Nah, pertanyaannya seharusnya menjadi cerminan itu siapa? Ya baik. Sebenarnya cerminan utama kita ya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita mencontoh akhlak Rasulullah, makanya kita selalu membaca sirah nabawiyah untuk bagaimana kita meneladani Rasulullah. Selanjutnya yang kedua, turunan daripada teladan Rasulullah ini kita turunkan kepada kita sendiri, baik itu orang tua maupun para pendidik. Para pendidik dan orang tua menurunkan keteladanan Rasulullah ini kepada para siswanya, para anak didik. Itu Bapak, Ibu. Itulah dia. Ya, terima kasih Bapak. Ya, mungkin masih satu pertanyaan terakhir ya, karena kita terikat oleh waktu. Saya mengangkat tangan Bu sejak tadi. Iya, Pak Andi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rahmat wabarakatuh. Jamil, alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih. Moderator. Ya. Silakan Pak. Mungkin mohon maaf karena tadi nggak mengikuti sejak awal, tapi membaca sekilas apa yang dipaparkan Pak Jamil saya kira juga bagus. Mungkin sekedar usul saja, mungkin suatu saat kalau bisa mungkin berkolaborasi teman-teman ini, saya kira bagus. Di pendidikan itu kan ada, mungkin paling asasi itu kan ada madrasah ya, ada keluarga, kemudian lingkungan. Nah, mungkin yang tadi di madrasah itu ada guru dan ada lingkungan madrasah juga. Kemudian nanti anak balik lagi ke rumah, kalau di madrasah nggak ada ma'hadnya itu memang kadang-kadang kendalanya anak mengalami split personality karena apa yang diajarkan di sekolah itu nanti kalah menarik dengan di luar madrasah, kira-kira begitu. Dan apa? Halo? Ya, bisa disingkat pertanyaannya Bapak karena kita sudah waktunya sudah selesai. Ya mungkin Pak Jamil sekedar Pak Jamil ya, mungkin sampai persingkat, sekedar apa namanya? Mungkin bisa dicek dengan kuantitatif ya barangkali, karena anak itu kan gini, dia punya bakat dasar dari orang tua, mungkin apa namanya keturunan dan sebagainya, ya. Yang kadang-kadang diolah itu nggak bisa gitu loh. Ya. Nah barangkali suatu saat ada formulasi yang bisa kita teliti sama-sama. Oh kalau anak model begini ini ada perlakuannya khusus. Jadi datanya itu saya kira lebih banyak sehingga perlakuan memang ada yang bersifat generik, nanti ada yang bersifat khusus. Barangkali itu Pak Jamil. Ya, terima kasih. Maaf karena waktunya pendek. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu Moderator, saya tegaskan sedikit. Jadi untuk melakukan pembinaan terhadap anak, pendekatan psikologis sangat penting. Itu yang penting ya, psikologis, kejiwaan, kita harus pahami karakter anak, kita harus pahami kemauan anak, kita juga harus melihat bagaimana anak ini berkembang dan sebagainya. Dengan kemampuan pendekatan psikologis itu, insya Allah kita bisa lakukan upaya pembinaan. Saya pikir itu Ibu Moderator, kembalikan kepada moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas tausiah pada pagi hari ini, karena mengingat waktu kita terbatas.
dibatasi oleh waktu ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang belum sempat terjawab. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya, di kajian berikutnya akan kita sama-sama menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, peserta kajian keislaman pada hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah sebagai moderator. Atas nama panitia mohon maaf karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang luput dari kesalahan dan kehilafan. Untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak narasumber atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, baik sebagai seorang guru, sebagai orang tua ataupun sebagai abdi negara. Amin ya rabbal alamin. Sebagai moderator saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jamil. Terima kasih. Maaf Pak. Terima kasih semuanya ya. Sekedar informasi, mungkin mulai Senin depan sampai Sabtu mungkin pengajiannya kita mulai lebih awal Bapak, karena sudah banyak yang PTM terbatas. Mungkin kita mulai jam 5 sampai jam 6 atau jam 5:15 sampai jam 6:15. Jadi nanti tetap kita kabarkan di grup-grup biar nanti pengajian ini tetap menjadi primadona keluarga madrasah se-Indonesia. Terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Lutfi. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk live persiapan ke madrasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasikin. Terima kasih informasinya Bu. Bagus, saya juga izin